Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Gunawan Sakti, mahasiswa Politeknik Negeri Subang, program studi keperawatan dengan nomor pokok mahasiswa 10403063. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi, pengarang Dr. Ujang Sarda S. SH, MH, MIP, MAP. Adapun resume dari buku ini terdiri dari 10 bab. Di sini pada bab pertama yaitu ada orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Pada bab pertama ini menjelaskan tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila, di mana terdapat berbagai landasan, yaitu landasan historis, yuridis, sosiologis, filosofis, serta kultural. Dalam bab ini juga terdapat rumusan Pancasila, baik secara etimologis, terminologis, historis, dan filosofis. Sedangkan tujuan pendidikan Pancasila sendiri dalam perguruan tinggi agar bisa memahami Pancasila yakni dapat dipertanggungjawabkan, baik secara yuridis, konstitusional, maupun secara objektifnya. Pada bab 2, yaitu memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Pada bab kedua ini menjelaskan tentang Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dari pra kemerdekaan sampai era reformasi. Pancasila digali kembali dan dilahirkan kembali menjadi dasar dan ideologi negara. Maka Pancasila membangunkan dan membangkitkan identitas yang dorman, yang tertidur dan terbius selama kolonialisme. Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia merupakan jati diri bangsa dan identitas negara Republik Indonesia. Garuda Pancasila merupakan simbol cerminan kedaulatan negara, menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara, di mana negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan Pancasila sebagai lambang negara. Dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 PUU X/2012. Pada bab ketiga ini menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat, yang dimana mengandung makna alam berpikir atau alam pikiran. Namun berfilsafat ialah berpikir secara mendalam atau radikal. Dengan kata lain, secara umum filsafat merupakan ilmu yang berusaha menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Dalam sistem filsafat sendiri mengandung beberapa landasan, diantaranya adalah landasan etologis, epistemologis, dan aksiologis. Salah satunya dalam landasan aksiologis membahas tentang manfaat yang diperoleh manusia dan dari pengetahuan yang didapatkannya. Tidak dapat dipungkiri, mendapat ilmu telah memberikan kemudahan bagi manusia dalam mengendalikan kekuatan alam. Pada bab 4 yaitu memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma, di mana nilai sendiri merupakan sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Etika merupakan pedoman bagi manusia untuk bertingkah laku baik. Sedangkan norma sendiri ialah kaidah atau petunjuk hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Pancasila sebagai dasar filsafat negara pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Pada bab kelima yaitu muatan sila-sila dalam Pancasila, di mana muatan sila-sila dalam Pancasila ini menjelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Terdiri dari hakikat abstrak, pribadi, dan hakikat konkret. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Hakikat nilai-nilai Pancasila telah hidup dan diamalkan oleh bangsa Indonesia sejak negara ini belum terbentuk. Artinya, rumusan Pancasila sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya merupakan refleksi dari falsafah dan budaya bangsa, termasuk di dalamnya bersumber dan terinspirasi dari nilai-nilai dan ajaran agama yang dianut oleh bangsa Indonesia. Bab 6 yaitu memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pada bab ini menjelaskan tentang ideologi bangsa negara yang dimana memiliki makna sebagai lembaga kemasyarakatan, sebagai orientasi hidup manusia, senantiasa memiliki cita-cita, harapan, serta pemikiran bersama menjadi sifat dasariah dalam kehidupan bernegara. Pada bab 7 yaitu memahami demokrasi Pancasila,
Pada bab ini menjelaskan konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani. Kemudian dipraktikkan dalam kehidupan bernegara antara abad 6 sampai dengan 3 Masehi. Unsur utama dari demokrasi Indonesia ialah berdasarkan Pancasila, di mana prinsip musyawarah yang bersumber dari sila keempat yang intinya adalah win-win solution. Pada bab ke-8 yaitu memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, di mana pada bab ini menjelaskan tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, yang mana hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan hak berarti secara internal yang melekat dalam diri manusia sejak ia lahir. Negara yang dianut Indonesia adalah negara hukum didasarkan atas kodrat dan fungsi dasar manusia. Pada bab 9 ialah memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana pada bab ini menjelaskan tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan di Republik Indonesia, yaitu pembagian kekuasaan, lembaga-lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara yang saling berhubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pasal Undang-Undang dan Proklamasi 17 Agustus 1945. Pada bab terakhir yaitu bab 10. Di dalam buku ini refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada bab ini menjelaskan tentang paradigma merupakan suatu asumsi dasar dan teoritis yang umum merupakan sumber hukum penerapan pengetahuan dan karakter ilmu itu sendiri. Eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Globalisasi ialah suatu proses tatanan masyarakat dunia, tidak hanya dalam satu bidang saja, tapi menjelajah ke berbagai bidang kehidupan yaitu ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, politik, dan bidang-bidang lainnya. Dari uraian bab-bab di atas, isi buku pendidikan Pancasila ini, pendidikan Pancasila mengarah pada moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, resume buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.